Nah, ada gosip santer lagi nih, katanya Pelupesi akan ke Persib Bandung. Apakah ini salah? Ini nggak salah. Dan untuk teman-teman bobotoh, jangan marah-marah dulu. Gua sebagai penggemar tim nasional, gue mau minta tolong dengerin. Jadi pemain Lomel ini akan dipinjamkan ke Persib Bandung. Ya, untuk Persib Bandung jelas ini menguntungkan, tapi untuk penggemar timnas jelas ini mengkhawatirkan. Karena apa? Selama ini kita melakukan program naturalisasi adalah mendapatkan pemain-pemain yang bermain di Eropa supaya mereka terbiasa dengan kompetisi yang sengit, kompetisi yang memang punya intensitas tinggi, dan itu bisa diterapkan dan menular ke tim nasional. Tapi ternyata banyak pemain diaspora yang bermain di liga dalam negeri sendiri. Nah, kemarin ketika penggemar tim nasional khawatir terhadap bagaimana perkembangan karirnya, nah banyak banget teman-teman bobotoh yang bilang, loh mereka pindah ke Persib adalah untuk mencari jam terbang supaya menjaga match fitness mereka sehingga karir di tim nasionalnya terjaga. Oke, kalau begitu alasannya, gue minta tolong nih, tolong bantu awasi kalau misalnya Eliano terus Tom Haye dan Pelupesi dicadangkan atau bahkan tidak dimainkan, tolong bantu komplain manajemen. Karena alasan teman-teman bobotoh kemarin adalah untuk membantu mereka semua ini untuk mendapatkan menit bermain. Kalau di Persib pun ternyata tidak dikasih menit bermain, jadi tolong diingatkan karena itu menyangkut tim nasional Indonesia. Jadi nanti semuanya berkembang nih. Pemain diaspora yang bagus masuk ke Liga 1, membawa Liga 1 naik kelas, dan tim nasional juga prestasinya terjaga. Persib prestasinya bagus, tim nasional juga prestasinya bagus. Udah ya, jangan pada berantem lagi. Nah, gimana menurut teman-teman? Cocok kan? Resmi Eliano Reinders sudah diumumkan oleh akun Persib Bandung bahwa Eliano sebentar lagi akan bergabung dengan Maung Bandung. Nah, ini adalah tayangan pengumumannya ya, macan seperti waktu ngumumin Tom Haye kemarin. Nah, di situ ada gambar Eliano Reinders. Feed Instagram Eliano Reinders pun sudah menerima, tuh dia tuh ada gambar macan. Jadi kolaborasinya pengumuman yang diumumkan oleh Persib Bandung. Jadi fix ya, amunisi baru dari Persib Bandung, Eliano Reinders. Nah, ini tentunya jadi berita bahagia untuk bobotoh. Nah, sebagai penggemar tim nasional pasti ada yang khawatir bagaimana nanti kelanjutan karirnya di tim nasional. Nah, ini untuk pesan bobotoh nih, karena bobotoh pasti support Eliano bermain di Bandung dengan alasan Eliano kan di sana cadangan, di sini bisa dapat menit bermain. Nah, tolong dibantu untuk mengawasi kalau sampai Eliano nggak dipasang jadi cadangan atau nggak ada menit bermain, tolong manajemen diingatkan. Jadi ini adalah win-win solution. Eliano dapat menit bermain, skillnya makin nambah, Bandungnya berprestasi, dan karir Eliano di tim nasional juga terjaga, dan tim nasional juga bagus. Jadi sama-sama bagus nih, Persib Bandung bagus, tim nasional bagus, Liga Indonesia keangkat, jadi semuanya naik gitu ya. Itu win-win solusinya, jadi jangan pada berdebat lagi. Gimana menurut teman-teman? Seolah berita yang tidak menyenangkan datang bertubi-tubi. Banyak dirumorkan Joey Pelupesi dan juga Asnawi akan bergabung juga di Super League A. Si Arul nggak ngerti-ngerti juga. Justru ini bagus, akhirnya Piala AFF kita bisa juara. Tujuan Indonesia adalah juara Piala AFF, bukan berprestasi di dunia, di Asia. Bayangin aja kalau semua pemain diaspora ini bergabung ke tim-tim yang ada di Indonesia, nanti di saat pagelaran Piala AFF. Nah, PSSI tinggal mengeluarkan kebijakan. Liga sementara libur. Pemainnya bisa di-calling semua ke tim nasional dan bisa bermain di Piala AFF. Timnas Indonesia di tengah ada Tom Haye, Pelupesi, wingback kanan ada Sandy Walsh, wingback kirinya ada Patinama, strikernya Jen Reven, center backnya ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat. Pemain sayapnya bisa Eliano Reinders dan bisa pemain diaspora lainnya yang akan menyusul. Bayangin betapa bangganya Indonesia menjadi juara AFF. Ingat, tujuan kita adalah juara AFF. Jangan sampai kita gagal fokus. Apa itu Piala Dunia, apa itu berprestasi di dunia, di Asia, nggak penting. Yang penting adalah Piala AFF.
Ini dia daftar pemain Indonesia pertama di Serie A, pemain Indonesia pertama di Bundesliga, pemain Indonesia di Ligue 1 yang sesungguhnya. Loh, Mang Verdong kok di Ligue 1? Emang udah deal? Jadi begini, Kelvin Verdong sudah deal dengan Lille, harganya 3 juta euro. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Nah, Kelvin Verdong tinggal menyelesaikan pertandingan terakhirnya sebagai pertandingan penghormatan terhadap klub yang sudah membesarkan namanya itu. Lille kan sudah ada wingback kiri, kenapa harus tambah amunisi? Nah, ternyata Lille musim depan akan bermain di UEFA. Jadi memang butuh kedalaman skuad yang mumpuni. Ini dia, Lille berada di pot 1. Gila, ini sih tim unggulan. Ya kalau begitu caranya kita tinggal tunggu aja pemain Indonesia pertama yang juara di Serie A, pemain Indonesia pertama yang juara di Bundesliga, dan pemain Indonesia yang juara di Ligue 1 yang sesungguhnya dan menjadi juara UEFA untuk pertama kali. Nah, ini adalah definisi wakil rakyat yang sesungguhnya yang membanggakan bangsa Indonesia. Nggak kayak yang joget-joget di DPR itu. Gimana menurut teman-teman? Nah, ini baru mengharumkan bangsa dan negara, nggak kayak DPR menghancurkan bangsa dan negara. Kalau dulu kita cuma bisa bilang, Nainggolan keturunan Indonesia lu, Van Bronckhorst keturunan Indonesia lu, banyak pemain Belanda keturunan Indonesia dan sudah bangga. Tapi kali ini kita sudah bisa menyaksikan pemain Indonesia yang bermain di Serie A. Nah, semalam tersaji duel antara Emil Audero dan Bang Jai, antara Cremonese dan Sassuolo. Pertandingannya berjalan seru, hasilnya 3-2 menang Cremonese. Dua-dua tim bermain secara menyerang. Secara penampilan Jai Itzes dan Emil Audero nggak jelek-jelek amat. Emil bahkan melakukan penyelamatan 4 kali, salah satunya dari tendangan bebas si Berardi. Sementara Jai Itzes juga tampil lumayan lah, dapat skor 6. Karena memang timnya menyerang, jadi ya nggak heran kalau harus kebobolan. Dan sepertinya Jai Itzes masih butuh waktu penyesuaian untuk formasi 4-3-3 bermain dengan 2 center back. Karena biasanya Jai Itzes bermain dengan 3 center back. Klasemen sementara Serie A Cremonese di puncak dia dengan 2 pertandingan, 2 kali menang dan poinnya adalah 6. Sementara Sassuolo harus rela 2 kali kalah menempatkan di dasar klasemen. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ini di Serie A.